Usai ditinggal Anies Baswedan, Partai Demokrat akhirnya merapat ke koalisi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Lalu benarkah setelah Demokrat merapat ada syarat usulan nama AHY sebagai bakal cawapres seperti parpol koalisi yang lain? Kami bahas bersama narasumber kami sore ini, Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional, dan juga Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Andi terlebih dahulu. Jadi alasan Demokrat, alasan utamanya memilih koalisi Prabowo apa nih, Pak Andi? Ada banyak sekali alasan dan itu kita sudah bahas di rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan kemudian ada macam-macam alasan sebenarnya. Alasan yang beberapa yang saya bisa sampaikan sekarang, misalnya setelah kami mendiskusikan segala macam, kami ingin ikut barisan yang menang. Dan setelah kami diskusikan, kami lihat yang paling punya potensi untuk menang adalah Pak Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024. Jadi itu satu. Yang kedua, ada juga alasan yang bersifat emosional. Kami sudah sama-sama dengan Pak Prabowo 2019. Sehingga sekarang pun kalau kita mendukung Pak Prabowo juga tidak ada masalah. Dan kemudian juga kemarin kami di Hambalang diterima dengan baik. Dan bersama-sama dengan rekan partai koalisi, ada Pak Sekjen PAN juga di situ. Semuanya teman-teman dari Golkar, ada ketua umumnya juga, dan yang lain. Itu menyambut dengan baik kami semua, bahkan Mars Partai Demokrat dinyanyikan pada waktu Pak SBY dan Ketum AHY tiba di Hambalang. Ini tentu saja sangat menyentuh dan karena itu kami merasa nyaman sama dengan koalisi ini. Dan kemudian juga ada juga hal yang lain, yaitu bahwa ketika kami sampaikan menitipkan agenda-agenda perubahan kepada Pak Prabowo, ternyata beliau juga menyambut dengan baik. Banyak ide-ide itu sejalan dengan ide Pak Prabowo. Dan yang terakhir juga, yang penting lagi adalah karena secara ideologis, ini nampaknya inilah yang paling nyaman bagi kami, yaitu kalau kita tahu PDIP berada di kiri, itu dikatakan sendiri Saudara Hasto, partai kiri progresif. Kemudian mungkin Pak Anies berada di kanan, Pak Prabowo berada di tengah. Kami memang partai tengah, nasionalis religius. Jadi udah pas betul kami mendukung Pak Prabowo. Oke, tapi saat ingin mendukung, ada tidak syarat untuk menjadikan AHY sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto? Oh, tidak ada sama sekali. Dan kami memang tidak pernah mengajukan syarat apapun, baik dengan koalisi perubahan yang dahulu dan maupun yang sekarang pun nggak pernah mengajukan syarat-syarat tersebut. Karena itu kami juga yang penting bagi kami adalah kami kulonun, dan kemudian ketika berkomunikasi selama 2 minggu dengan Pak Prabowo maupun juga rekan-rekan koalisi yang ada di sana, ternyata pintu terbuka lebar, disambut baik, dan kami berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo beberapa kali dan klop pikiran-pikirannya. Sebaliknya sebenarnya kami juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman-teman di PDIP. Jadi dua arah kami melakukan, tapi tampaknya dengan PDIP belum berjodoh. Mungkin kali ini dalam Pilpres 2024 belum berjodoh, mungkin ke depannya, tapi kita saling menghargai. Baik, saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, selama ini kan nama Erick Thohir yang didukung PAN sebagai nama kuat yang akan jadi baca pres Prabowo Subianto. Demokrat masuk, ada rasa tersaingi kah dengan Mas AHY mungkin? Sama sekali tidak. Kita merasa justru ketika Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kita mendapatkan vitamin D, vitamin Demokrat. Jadi vitamin tambahan kita. Jadi kita merasa sekarang kehadiran Demokrat ini justru membuat kita bersama-sama bisa memikul beban yang berat ini menjadi lebih enteng dengan adanya teman-teman dari Partai Demokrat. Perjuangan kita sekarang berada di berbagai lini, di berbagai spektrum politik yang ada. Nasionalis religius, nasionalis tengah, ya, Islam modern, moderat tengah. Nah, ini kita sekarang berada di dalam barisan yang sama. Dan kami sesungguhnya merasa ketika Partai Demokrat bergabung dan pada saat itu mereka menyampaikan aspirasi bahwa ingin Mas AHY menjadi cawapresnya, itu pun pasti kita akan hargai. Karena itu adalah hak bagi siapapun di dalam koalisi untuk mengajukan kader terbaiknya
menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu kita akan sambut dan kita hormati. Karena misalkan saja kami mengajukan Pak Erick Thohir, Golkar mengajukan Pak Erlangga, PBB mengajukan Pak Yusril, itu adalah hak dan kita hormati semua hak itu. Tetapi Pak Prabowo kan sebagai seorang demokrat sejati, beliau itu sudah menyampaikan bahwa ayo nanti masalah cawapres ini kita bahas secara bersama-sama di dalam forum ketua umum. Nanti kita hadir dengan spirit kebersamaan supaya pembahasan ini betul-betul musyawarah dan mufakatnya bulat. Nah, sehingga semua yang nanti akan menjalankan keputusan dari hasil permusyawaratan itu akan menjalankannya itu secara konsekuen dan betul-betul dengan semangat yang semangat yang tinggi. Oke, baik. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kan koalisi bisa dibilang semakin gemuk dengan partai-partai besar. Apakah ini juga bisa menjamin kemenangan dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Ya, yang jelas ini memberikan seperti istilah Pak Sekjen Edi Suparno tadi, ini suplemen vitamin D ya. Jadi lepas vitamin PKB, vitamin B dapat suplemen vitamin D. Saya kira ini vitamin Demokrat gitu ya. Iya, Demokrat. Dan tidak bisa diremehkan mesin politik Partai Demokrat, itu poin satu. Dan dua, jejaring kekuasaan Pak SBY yang pernah menjadi presiden 2 periode. Jadi dari faktor ini tidak bisa kita sebut sebagai ada partai biasa yang bergabung. Itu jelas akan memberikan sebuah suplemen politik yang besar bagi Pak Prabowo. Itu artinya juga semakin besar peluang potensi mesin politik yang bisa dioptimalkan oleh Pak Prabowo. Meskipun makin besar tentu semakin banyak persilangan kepentingan, tapi saya kira ada poin penting dari Bang Andi Malarangeng tadi soal Partai Demokrat tidak harus memiliki syarat harus jadi cawapres dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari prosesnya India, ini relatif ini ya penghormatan ya. Saya harus mengatakan dari gambar ini kelihatan penghormatan kepada Partai Demokrat itu disambut dengan genggam gempita ya. Semua partai koalisi menyambutnya dan Partai Demokrat juga memberi penghargaan yang tinggi. Jadi saya kira saya sebelum masuk ke poin itu, saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Malarangeng tadi. Satu, ini adalah pilihan strategis yang realistis bagi Partai Demokrat. Paling menurut saya cepat dan tepat. Kenapa cepat? Ya ini recovery persepsi publik tentang Partai Demokrat segera move on-nya itu terjawab. Yang kedua tepat. Tepat tadi Bang Andi sudah menyinggung soal peluang potensi kemenangan. Kalau kita buka data survei, jauh. Saya harus mengatakan datanya dibandingkan koalisi sebelumnya mendukung Anies Baswedan dengan Prabowo. Nah, benar kata Bang Andi, potensi menangnya semakin besar. Itu poin satu. Dan itu realistis. Yang kedua, dan ini tidak harus melulu bicara cawapres. Kalau sekiranya ada potensi bagi AHY untuk menjadi menteri yang strategis, bahkan ada potensi 2029 menjadi bintang 2009. Ditambah satu, jangan lupa, bagi partai itu melihat ceruk pemilihnya, irisannya lebih kemana. Dan survei terbaru kami, ini barusan turun, itu memang preferensi pemilih Partai Demokrat itu tertinggi ke Prabowo. Jadi tidak memaksakan, kalau misalnya memilih Ganjar Pranowo, ini yang agak tersimpang melawan arus dari pemilih masyarakat, pemilihnya. Yang kedua, chemistry, tadi disampaikan. Saya kira mereka pernah bersama, bukan CLBK istilah saya, memang pernah bersama, tidak ada problem antar veto playernya. Dan satu lagi, saya hanya mengulang apa sampaikan mulai Bang Andi tadi, dari spektrum ideologinya itu udah tepat ya. Yang sekarang bukan spektrum ideologi, saya ralat, spektrum politik. Nah, di kiri kanan dalam makna tadi, Pak Prabowo yang sering mengusung narasi persatuan, mempersatukan seterusnya, dan di sini banyak partai tengah, ada Golkar, ada PAN, yang paling tepat pertemuannya Demokrat ada di sini ketimbang misalnya bersama Anies dan PKS. Nah, Demokrat tidak mendapat insentif terlalu besar. Saya kira ini ada potensi bagi Partai Demokrat. Jadi ini simbiosis politik mutualisme. Demokrat keluar dari koalisi perubahan, masuk ke koalisi ini memberikan insentif. Kabar baik buat Demokrat, tapi juga lebih besar lagi kabar baik bagi koalisi Pak Prabowo tentunya. Baik, selain itu juga pilihan strategisnya cukup cepat move on-nya gitu ya. Saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau tidak menawarkan secara khusus Mas AHY sebagai bacawa pres. Lalu tadi deal-dealan politiknya seperti apa dong? Apakah ada tawaran kursi menteri atau seperti apa? Porsinya berapa banyak? Sampai pada diskusi-diskusi semacam itu. Tapi kami berharap tentu saja bahwa kami bisa diberikan peran yang pas di dalam proses pemenangan. Kami siap, mesin politik Partai Demokrat siap untuk memenangkan Pak Prabowo, bahkan Pak SBY sendiri bilang mau bersedia untuk turun gunung. Tapi tentu saja kalau nanti menang dan kemudian bisa menjalankan pemerintahan, tentu saja kami berharap juga mendapatkan
peran untuk berkontribusi di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi itu saya rasanya belakangan lah baru kita bicara. Saya rasa ke depan yang mungkin akan dilakukan adalah pembentukan tim pemenangan nasional yang kami juga berharap berada di situ sehingga betul-betul siap untuk memenangkan Pak Prabowo ini. Oke, baik. Yang menarik adalah ketika Pak SBY mengucapkan for you saya siap turun gunung. Apa sih sebenarnya maknanya? Sesiap apa Partai Demokrat untuk memenangkan Prabowo Subianto? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.